I ain't trying to do what everybody else doing, just 'cause everybody doing what they all do. If one thing I know, I fall but I grow. I'm walking down this road of mine, this road that I go home. So am I wrong for thinking that we could be something for real? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak? Kabarnya sehat semua? Hadir semua? Oke. Baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang waktu kemarin setelah kita mempelajari tentang lingkungan. Sekarang kita meningkat ke pembelajaran tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Untuk kompetensi yang harus kalian capai, yakni kalian harus bisa menganalisis ayat-ayat Al-Quran tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti yang tercantum di dalam layar ini. Setelah menganalisis ayat Quran tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian kalian harus mampu untuk menganalisis hadis-hadis tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang dilanjutkan dengan kalian akan mendemonstrasikan hafalan-hafalan kalian tentang ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan kalian juga akan mendemonstrasikan hafalan hadis yang berkaitan dengan tek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu, mari kita mulai pembelajarannya. Untuk kali ini kita akan mengamati sebuah film untuk mengetahui tentang 10 ilmuwan-ilmuwan yang berasal dari dunia Islam. Silahkan kalian mengamati video ini, nanti dicatat apa yang ada dalam video ini nanti akan kita presentasikan. Selamat mengamati. Ini ayat Al-Quran yang pertama yang berkaitan tentang perintah untuk belajar. Di situ dengan kata-kata dimulai dengan lafadz Iqra, itu adalah suatu perintah karena itu sigotnya sigot fi'il amr. Ya, amar perintah untuk fi'lun, mengerjakan. Ya. Maka kita diperintah untuk belajar. Di situ disambung sampai ayat 5, tolong diperhatikan dan diamati apa poin-poin penting yang ada dalam ayat-ayat ini.
Berikutnya kita pindah ke surat Yunus. Dari surat Al-Alaq kita lanjut ke surat Yunus. Nah, hubungan kaitan ayat ini dengan ayat yang lalu yang tadi. Nah, di sini ada kulinzuru ma'adha fis samawati wal ard. Ungzuru, perhatikan. Nah, ini kita diperintah untuk memperhatikan apa-apa yang ada di dalam di langit dan di bumi. Nah, untuk mengetahui ilmu yang terkandung, kita belajar dari alam. Setelah kita mengamati video tadi, maka kita akan membagi tugas analisa. Untuk kelompok 1, menganalisa ayat-ayat surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Ya. Silahkan kalian berdiskusi untuk menganalisa kandungan ayat-ayat tersebut. Dan untuk kelompok 2, bertugas untuk menganalisa Quran surat Yunus. Ya. Jadi silahkan dianalisa bersampean kelompok ini untuk berdiskusi. Kelompok 3, kelompok 3 yang ini ya. Nah, untuk kelompok 3 silahkan untuk berdiskusi menganalisa surat Al-Baqarah. Dan untuk kelompok 4 berdiskusi untuk menganalisa Quran surat Al-Hujurat. Dan untuk hadis kita serahkan ke kelompok 5. Ya, silahkan kalian berdiskusi. Oke, cukup sudah untuk waktu diskusi. Sudah ada hasil yang kalian bisa rangkum? Nah. Alhamdulillah. Nah, untuk kelompok 2, silahkan kalian presentasikan apa hasil analisa kalian. Nah, untuk kelompok yang lain, silahkan menyanggah atau bertanya tentang yang akan dipresentasikan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustadz yang kami muliakan dan teman-teman yang saya hormati, saya dari perwakilan kelompok 2 akan menganalisa Quran surat Yunus surat ke-10 ayat 101 yang menjelaskan tentang perintah memperhatikan gejala alam. Adapun suratnya yang akan saya bacakan sendiri dan artinya yang akan dibacakan oleh Ina, dan penjelasan atau isi kandungan Quran surat Yunus akan dibacakan oleh Fatur Rahman. Berdirinya saya di sini, saya sekaligus akan membacakan Quran surat Yunus surat ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inzuru madza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nuduru an qaumil la yu'minun. Dan adapun artinya yang akan dibacakan oleh Ina. Artinya, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan ada di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Setelah kami analisis isi kandungan Quran surat Yunus ayat 101 yang menjelaskan perintah untuk memperhatikan gejala alam. Berikut penjelasan ayat tersebut menjelaskan perintah untuk memperhatikan gejala-gejala alam karena dalam diri manusia ada dua kecenderungan yang saling bertolak belakang, beriman dan kufur.
berbuat baik dan berbuat buruk, taat dan maksiat, dan seterusnya. Dua kutub ini saling menarik, karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menggelar kekuasaannya di alam semesta, dan Dia memerhatikan manusia untuk memperhatikan semuanya, agar menuntun kepada keyakinan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengutus para rasul untuk membimbing manusia ke jalannya. Namun demikian, ada di antara mereka yang hati dan imannya sudah tertutup. Maka keberadaan para rasul dan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta tidak menambah keimanannya. Demikian penjelasan dari kami, penjelasan tentang Quran surat Yunus ayat 101. Ya. Baiklah, setelah tadi kalian mendengar penjelasan ataupun demonstrasi dari kelompok 2 yang telah menganalisis tentang Quran surat Yunus ayat 101, apakah ada dari kalian yang akan menyanggah atau menanyakan? Silahkan. Ada? Ya, silahkan kelompok 4. Siapa? Silahkan langsung bertanya. Saya dari kelompok 4 mau bertanya. Nama saya Fahri dari kelompok 4 mau bertanya kepada kelompok 2, gejala alam apa yang membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi? Oke. Sekian, terima kasih. Baik. Tadi kelompok 4 bertanya. Nah, untuk kelompok 2 silahkan untuk menjelaskan atau menjawab apa yang ditanyakan oleh kelompok 2 tadi. Silahkan. Assalamualaikum, saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Contoh dari gejala alam yang pertama adalah gempa bumi. Kita harus memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi tentang gempa bumi agar tidak terjadi banyaknya korban. Syukur-syukur tidak ada korban. Yang kedua adalah tsunami. Dengan ilmu teknologi kita bisa mengetahui potensi tsunami sehingga masyarakat di daerah pesisir bisa berhati-hati, waspada, dan mengungsi ke daerah yang lebih aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Ya, baiklah. Baiklah. Jadi kesimpulan. Baiklah, tentang video yang tadi setelah kita analisa bareng-bareng. Jadi saya ingin bertanya sebentar, bagaimana menurut kalian, apakah penting kita untuk belajar? Apakah kita penting untuk mencari ilmu, menuntut ilmu? Nah, sesuai dengan perintah surat Al-Alaq, maka kita harus tahu ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, terus tentang kita mengamati fenomena alam, gejala-gejala seperti tentang gempa bumi, tsunami yang tadi sudah dijelaskan, dan juga seperti gerhana matahari, bagaimana kita menyikapinya untuk selalu beriman kepada Allah. Nah, dan tentang kabar-kabar yang tersebar luas, ketika kita menemukan ataupun mendapatkan kabar suatu berita, kita jangan langsung percaya. Kita harus mengoreksi, mencek dan recheck apakah itu benar atau tidak. Jadi tentang kebenaran, kesahihan kabar tersebut harus kita teliti sesuai dengan perintah Quran dalam surat Al-Hujurat. Ya. Dan hadis yang telah untuk menguatkan kita pentingnya menuntut ilmu, karena seorang yang berilmu itu melebihi orang-orang yang tadi berilmu, bagaikan terangnya bulan purnama mengalahkan terang benerangannya bintang-bintang yang ada di langit. Nah, mari. Untuk itu, nah untuk tugas yang akan datang, kalian harus mendemonstrasikan hafalan ayat-ayat Quran yang tadi dan hadis yang tadi. Nanti kita lanjutkan untuk minggu yang akan datang. Nah, baiklah, untuk itu kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Nah, baiklah, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam